Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Prisa. Di sini kita akan membahas Cisco CCNA 200-301 part 2. Di sini kita sudah berada di bab 7. Oke, di sini bab 7 itu kita akan membahas access control list. Di sini pada bab 7 itu kita akan membahas soal persiapan belajar ACL, konfigurasi standar ACL, konfigurasi routing, square range number ACL, direction ACL, solusi konfigurasi router 2. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat topologinya. Di sini kita akan tambahkan dua router. Dan juga dua switch. Kemudian ini kita tambahkan PC. Ini kita tambahkan 6 PC. Lalu kita tambahkan 3 server. Oke, kemudian kita hubungkan kabelnya dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC. Kemudian ini dari router ke switch, dari switch ke server. Lalu yang terakhir dari router ke router. Oke, sekarang kita akan rapikan ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk IP-nya. Di sini untuk IP penghubungnya 10.10.10.1 size 24. Kemudian ini 10.10.10.2 size 24. Jadi di sini kita bagi menjadi 3 VLAN ya teman-teman. Di sini untuk VLAN 10 itu IP-nya 192.168 10.0 size 24. Kemudian VLAN 20 itu 192 168 20.0 size 24. VLAN 30 192 168 30.0 size 24. Nah, di sini kita akan coba kelompokkan antara VLAN-nya ya teman. Nah, di sini untuk yang warna ungu itu adalah VLAN 10. Kemudian di sini untuk warna pink itu adalah VLAN 20. Kemudian di sini untuk yang warna hijau itu VLAN 30. Oke. Sekarang kita akan konfigurasi untuk yang router 1 terlebih dahulu supaya semua VLAN-VLAN-nya itu bisa dibagi menjadi. Oke, sekarang kita akan konfigurasi router 1 terlebih dahulu supaya bisa terhubung ke switch dan juga ke semua PC-nya. Di sini pada router 1. Oke, di sini kita akan konfigurasi di switch 1 terlebih dahulu supaya bisa terhubung ke VLAN-VLAN-nya. Kemudian di sini kita akan membuat VLAN 10, VLAN 20 dan juga VLAN 30. Kemudian kita masukkan untuk interface-nya.
Di sini untuk VLAN 10 itu ada FA0/2 dan 0/3. FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Kemudian kita exit. Ini untuk yang VLAN 20 itu FA0/4 dan juga FA0/5. Sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kemudian kita akan masukkan yang VLAN 30. Ini ada FA0/7 dan FA0/6. Ini range 0/6 sampai 7. Kemudian ini switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, setelah ini kita akan mode terang ya teman, pada VLAN 0/1 supaya terang ke router 1. Interface FA0/1, switch port mode terang. Oke. Sekarang di sini pada router 1 kita konfigurasi. Di sini kita akan masuk ke FA0/0. Nah, di sini kita no shutdown. Oke. Kemudian ini kita exit. Di sini kita akan membuat sub interface. Di sini FA0/0.10 untuk VLAN 10, encapsulation .1q10. Kemudian IP-nya yaitu ini ya teman-teman, 192.168.10.1, kemudian subnet masknya. Oke. Kemudian kita akan buat juga untuk VLAN 20. Encapsulation .1q20. Kemudian di sini IP add 192.168.20.1 subnet masknya. Oke, kita buat juga untuk VLAN 30. Encapsulation .1q30. IP add 192.168.30.1 255.255.255.0. Oke, di sini kita akan konfigurasi IP di PC-nya. Di sini untuk PC 1 192.10.2. Kemudian di sini gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian di sini PC 2, ini VLAN 10 ya teman-teman. Di sini titik 3 192.168.10.1. Oke, kemudian untuk VLAN 20 192.168.20.2 192.168.20.1. Kemudian di sini di PC 4 juga VLAN 20
ini titik 3, kemudian ini 20.1, kemudian ini yang terakhir VLAN 30 192.168.30.2, kemudian di sini gateway-nya 30.1. Lalu ini 30.3, gateway-nya 30.1. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk ping antar VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini dari VLAN 10 ke VLAN 20, awal pilot. Kita coba lagi. Oke, sudah successful. Kemudian dari VLAN 20 ke VLAN 30, pilot. Kita cek lagi. Oke, successful. Kemudian dari VLAN 10 ke VLAN 30. Oke, sudah successful ya teman-teman. Kita akan konfigurasi di sini. Untuk yang router 1 kita belum masukkan IP di FA0/1. Di sini kita akan interface FA0/1. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu IP add 10.10.10.1, kemudian subnet masknya. Oke, kemudian no shutdown. Lalu kita akan konfigurasi di router 2. Oke, ini no. Kemudian enable conf. Lalu di sini kita akan masuk ke FA0/1 terlebih dahulu. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2 dan subnet masknya. Dia no shutdown. Kemudian kita masuk ke FA0/0. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu ini ya teman-teman, yang akan menjadi gateway 1.1. Oke. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian di sini untuk switch 2-nya itu kita mode terang ya teman-teman. Ini saya sudah switch port mode terang. Oke, kemudian di sini pada servernya ini kita masukkan IP address-nya. Di sini 192.168.1.2 untuk server 1 dan 192.168.1.1. Kemudian untuk server 2 di sini IP-nya 1.3, gateway-nya 1.1. Kemudian di sini server 3 IP-nya 1.4, ini gateway-nya 1.1. Oke, sekarang kita coba akan ping antar server. Oke, successful. Dari server 3 ke server 2. Oke, successful. Jadi ini untuk antar servernya sudah bisa berkomunikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan dynamic routing dengan menggunakan OSPF. Di sini kita konfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Kemudian di sini router OSPF. Di sini kita tanda tanya. Nah, di sini untuk proses ID-nya itu kita bebas ya teman-teman. Dari 1 sampai 65535. Di sini untuk router OSPF-nya 1. Kemudian di sini networknya kita masukkan network yang dimiliki oleh router 1. Ini kita masukkan yang ini ya teman-teman, yang 10.10.10.10.0. Kemudian di sini kita tanda tanya. Nah, di sini kita harus memasukkan wildcard-nya. Nah, untuk wildcard itu di sini untuk IP yang ada
di router 1 ini /24. Jadi 255 itu dikurangi dengan prefix /24. /24 itu subnet masknya 255.255.0. Jadi di sini 255 dikurangi 255 0, 255 dikurangi 255 0, 255 dikurangi 255 0, 255 dikurangi 0, 255. Jadi untuk wildcardnya itu 0.0.0.255. Oke, di sini 0.0.0.255. Sekarang kita tanda tanya lagi. Nah, di sini kita harus memasukkan area. Di sini areanya 0 ya, teman-teman. Kemudian kita masukkan juga untuk network VLAN 10 sampai 30. Sini network. Oke. Ini untuk wildcardnya itu sama semua ya, teman-teman, karena /24 semua. Ini untuk VLAN 10 192.168 10.0. Areanya masih tetap 0 ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk VLAN 20 ini kita ganti 20. Kemudian VLAN 30 ini juga kita ganti 30. Oke. Kemudian kita akan konfigurasi di router 2. Router OSPF ini kita default ya, teman, ini 2. Kemudian network, di sini kita akan mempromosikan network 10.10.0 dan juga ini, teman, 1.0 10.10. Ini 192.168 1.0. Kemudian kita masukkan wildcardnya 0.0.0.255. Kemudian area 0. Lalu kita masukkan juga ini untuk yang IP 10.10. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita akan coba cek di router 1. Do show IP route. Oke, di sini sudah ada ini, kita akan cek do show IP route. Oke, teman-teman, di sini sudah ada, oh ya, teman-teman, sudah ada OSPF-nya. Di sini ada IP 1.0 dan juga 10.0. Sekarang kita cek di router 2. Do show IP route. Oke, ini juga sudah ada ya, teman-teman. Sudah ada IP. Ini untuk VLAN 30, VLAN 20, VLAN 10 dan juga di sini 10.0. Sekarang kita akan coba ping ya, teman-teman. Dari sini kita akan ping ke VLAN 10, yaitu ini 10.2 ya, teman-teman. Ping 192.168 10.2. Oke, sudah bisa replay ya, teman-teman. Sekarang kita coba untuk VLAN 20. Oke, sudah bisa juga. Sekarang kita akan coba VLAN 30. Oke, sudah bisa terhubung ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi sebelumnya itu kita telah mengkonfigurasi access control list yang tadi menggunakan OSPF ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang access list. Nah, access list itu hampir mirip seperti firewall, yaitu mengizinkan atau memblokir. Di sini misalkan itu VLAN 30 mengirim paket dan diblokir oleh server 2. Nah, untuk
access list itu ada dua teman-teman, ada standar dan juga extended. Di sini kita akan konfigurasi yang standar terlebih dahulu. Di sini kita ke router 2. Kemudian di sini kita ketik access list. Ini kita tanda tanya. Nah, di sini kita diharuskan memilih ini ya teman-teman, IP standar. Jika IP standar itu 1 sampai 99, jika extended itu 100 sampai 199. Di sini karena kita akan melakukan konfigurasi standar, jadi ini kita 1 sampai 99. Ini access listnya 1. Kemudian di sini kita tanda tanya. Nah, di sini terdapat deny dan juga permit. Jika deny itu memblokir, sedangkan jika permit itu mengizinkan. Nah, dalam kasus ini itu blokir ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita menggunakan deny. Kemudian di sini kita tanda tanya lagi. Nah, di sini itu kita akan memblokir apa, teman-teman? Di sini jika menggunakan address too much, itu kita menuliskan IP address-nya. Kemudian jika any itu semuanya, jadi semua ini itu tidak bisa ya teman-teman, diblokir semua. Dan untuk host itu misalkan untuk VLAN 30 saja yang diblokir, atau VLAN 20 saja, atau VLAN 10 saja. Nah, di sini kita akan menggunakan yang address too much. Jadi di sini untuk IP yang VLAN 30 itu diblokir ya teman-teman. Di sini 192.168.30.0, kemudian kita masukkan wildcard-nya di sini 0.0.255. Oke, ini kita tanda tanya. Nah, di sini karena ada CR itu artinya sudah selesai ya teman-teman. Jadi ini kita enter saja. Kemudian kita akan do show access. Di sini terdapat 10 deny 192.168.30.0. Di sini walaupun kita sudah menunjukkan untuk memblokir IP 30.0, tetapi di sini karena defaultnya deny, itu semuanya terblokir teman-teman. Mau itu VLAN 10, VLAN 20 itu semuanya terblokir karena defaultnya itu deny. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi untuk mengizinkan semuanya itu bisa mengirim paket kecuali ini teman-teman yang 30.0. Di sini kita ketikkan access list 1, kemudian ini tanda tanya ya teman-teman. Kemudian di sini permit any. Jadi di sini kita mengkonfigurasi supaya semuanya itu bisa mengirimkan paket kecuali IP ini ya teman-teman yang sudah kita konfigurasi. Oke, kita enter. Kemudian do show access. Nah, di sini bisa teman perhatikan, di sini 10 deny, ini yang dikecualikan yaitu 192.30.1, dan juga ini sudah ada permit any. Jadi semuanya sudah diizinkan untuk mengirimkan paket kecuali IP ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini misalkan dari PC 6 itu ingin mengirim paket ke sini ya teman-teman, ke server 2. Nah, tetapi di sini kan sudah ditanamkan access list. Jadi untuk VLAN 30 itu diblokir. Nah, tetapi diblokirnya itu kita mau di mana teman-teman? Jadi jika jalurnya kan PC 6 kemudian ke switch, kemudian ke router, lalu router ke sini ya teman-teman. Nah, untuk diblokirnya itu bisa di FA0/1 atau FA0/0. Jadi salah satunya itu ada in dan ada out. Di sini kita akan konfigurasi supaya out-nya itu di FA0/0. Jadi ininya diblokirnya saat berada di FA0/0. Di sini kita masuk interface FA0/0.
fa0/0. Kemudian IP access group 1. Kemudian ini kita tanda tanya. Nah, di sini terdapat in dan out. Di sini kita untuk di fa0/0 itu berperan out. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba untuk mengirim pesan dari PC 6 ke server 2. Nah, langsung pilot ya teman-teman. Kita coba dari VLAN 20 ke server 2. Ini awal-awal pilot. Kita coba lagi. Nah, successful teman-teman. Sekarang kita coba juga pada VLAN 10. Nah, sudah successful. Jadi di sini yang diblokir itu hanya VLAN 30 saja. Oke, teman-teman, di sini kita cek. Di sini itu show access. Nah, di sini terdapat 1 match dan 3 match. Nah, ini artinya itu ada 1 kali percobaan mengirim paket ke server ini ya, teman-teman. Kemudian ada 3 kali percobaan untuk mengirim paket ke server-server ini tetapi diizinkan. Nah, untuk yang diblokir itu ada 1 kali. Ini kita coba lagi ya teman-teman, dari PC 5 kita kirim ke server 1. Nah, pilot. Jadi di sini untuk VLAN 30 itu memang benar-benar diblokir oleh server ini teman-teman. Jadi tidak bisa mengirim paket ke server 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita mengatur directionnya itu untuk fa0/0 itu yang out, kemudian fa0/1 itu yang in. Nah, di sini kita akan coba untuk di sini kita masuk ke fa0/0. Kemudian di sini no IP access group 1 out. Oke. Nah, jika kita hapus untuk pengaturan ini, itu di sini masih tetap bisa terhubung teman-teman. Ini bisa kita cek PC 6 ke server. Nah, successful. Jadi jika kita sudah menanamkan access list tapi pada fa0/1 atau fa0/0 belum kita konfigurasi untuk directionnya, itu percuma teman-teman, masih tetap successful. Nah, oleh karena itu di sini kita akan ubah yang tadinya di sini yang out itu di fa0/0. Di sini kita atur supaya ketika memblokirnya itu di fa0/1-nya. Jadi di sini kita masuk interface fa0/1, kemudian IP access group 1 in. Ini kita enter. Nah, sekarang kita akan coba ping di sini VLAN 30 ke routernya. Nah, file teman-teman. Kemudian kita coba juga ke servernya, juga file. Jadi jika ingin memblokir itu kita menanamkan akses listnya di router, kemudian kita menerapkan destination-nya juga di fa0/1 atau fa0/0. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk menanamkan akses listnya itu di router 1. Jadi nantinya itu untuk VLAN 30 itu tidak bisa ping ke router 1. Jika ini masih bisa ya teman-teman. Ini successful. Nah, sekarang kita akan pergi ke router 2 terlebih dahulu. Di sini untuk IP access group 1 in-nya kita hapus ya teman-teman. Nah, supaya jadi ini sudah bisa terhubung lagi. Kemudian di sini kita ketik do show run. Di sini kita spasi. Nah, ini teman-teman. Ini perintah ini kita copy ya teman-teman. Oke, kemudian di sini pada router 1 ini kita paste. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba do show access.
Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman jika yang diblokir itu VLAN 30. Kemudian di sini, oke teman-teman, kemudian di sini kita akan konfigurasi untuk decalibration-nya. Nah, di sini jika ini itu keluar ya teman-teman. Jadi di sini pada VLAN 30 itu melewati ini. Melewati switch, kemudian di sini masuk di FA0/0, kemudian keluar, kemudian ke FA0/1, kemudian ke sini. Nah, jadi di sini untuk yang in itu berarti yang FA0/0. Nah, jadi di sini karena menggunakan sub interface, ini kita masukkan interface FA0/0.30. Kemudian di sini kita ketik IP access list group 1 in. Nah, setelah itu kita coba ping ya teman-teman. Nah, sudah file teman-teman. Tetapi jika pada VLAN lainnya itu successful. Oke, sekarang kita akan kembalikan saja ya teman-teman. Di sini no. Kemudian di sini kita atur lagi. Oke. Jadi karena di sini untuk kasusnya itu untuk memblokir VLAN 30 untuk mengirim paket ke server-server. Jadi yang kita tanamkan akses listnya itu di router 2. Di sini kita bisa cek lagi. Untuk ke router sudah bisa, tapi untuk ke router 2 itu failed. Oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk memblokir PC 2 itu supaya tidak terhubung dengan server. Nah, di sini kita langsung saja untuk router 2. Di sini kita exit, kemudian access list 1. Ini tanda tanya. Oke, kemudian deny. Lalu kita menggunakan host ya teman-teman. Host, kemudian kita masukkan IP milik PC 2. Di sini kita bisa cek IP-nya yaitu 10.3. Di sini 192.168.10.3. Kemudian kita enter. Nah, setelah ini kita coba ya teman-teman, kita coba mengirim pesan dari PC 2 ke server. Di sini kita kirim pesan lagi. Nah, successful. Di sini kita akan cek do show access. Oke teman-teman, jadi di sini walaupun kita sudah mengkonfigurasi untuk memblokir PC 2 itu tidak dianggap teman-teman, karena di sini pada yang pertama itu memblokir untuk VLAN 30, kemudian yang kedua itu mengizinkan semuanya. Jadi supaya PC 2 itu diblokir, untuk secure number-nya itu kita ubah supaya di bawah 20. Nah, di sini kita ketikkan IP access list standar. Di sini standar 1. Kemudian enter. Nah, lalu di sini kita ketik no 30. Jadi di sini kita akan menghapus yang ini ya, teman, yang 30 deny. Kemudian enter, lalu kita akan do show access. Nah, di sini untuk yang 30 sudah dihapus ya, teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi lagi supaya PC 2-nya itu diblokir. Lalu di sini kita ketikkan saja secure number-nya itu yang di bawah 20. Di sini misalkan 15. Kemudian deny host, masukkan IP PC 2 yaitu 192.168.10.3. Kemudian kita enter. Nah, lalu kita cek lagi ya teman-teman, do show access. Nah, di sini sudah di atasnya dari yang mengizinkan semua device. Sekarang kita akan coba untuk ping ya teman-teman.
dari PC 2 ke router Violet, dari PC 2 ke server Violet. Oke, sekarang kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi supaya PC 2 ini diblokir dan tidak dapat mengirim paket ke server-server. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ketika menjelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.